Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Dagang kelas C yang beranggotakan saya sendiri Vio Akbar Putra Fevi dengan NIM akhir 262. Dengan tugas saya yaitu wawancara dan membuat artikel. Saya Putri Zati dengan NIM belakang 268 yang bertugas sebagai wawancara dan membuat artikel. Nama saya Triana Nandari dengan NIM akhir 250 yang bertugas sebagai wawancara dan artikel. Nama saya Happy Syura Prataniza dengan NIM akhir 384 yang bertugas sebagai wawancara dan editor. Dan saya Brayaswan Priyanji dengan NIM akhir 263 sebagai wawancara dan penyedia bahan wawancara. Badan usaha adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang tujuannya adalah memproduksi barang. Yang tujuan dari barang tersebut adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan umat masyarakat. Badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah firma. Baik, untuk responden yang mewawancara kelompok kami, yang kami pilih adalah kedai makan Raki Bento yang terletak di dekat UPN. Alasannya, karena berdasarkan riset kami sebelumnya, Raki Bento sendiri merupakan franchise makanan Jepang yang belum berbentuk sebagai badan usaha. Sehingga kami memutuskan untuk menjadikan Raki Bento sebagai responden yang mewawancara tugas kami. Baik Ibu, saya mulai ya pertanyaannya. Kalau boleh tahu, untuk Ibu sendiri pemilik kedai pemilik usaha ini siapa dan bergerak di bidang apa dan jualannya itu apa ya Bu? Kalau untuk di sini nama itunya Pak Putra, bidangnya di bidang makanan, modelnya kayak bento-bentoan gitu. Dan kalangannya tuh kalangan remaja dan anak-anak. Ibu tadi bilang Pak Putra ya. Iya. Ibu sendiri itu namanya siapa ya Bu? Kalau nama saya Putri. Kebetulan saya karyawannya di sini. Baik. Kalau boleh tahu itu usaha ini itu dijalankan sejak kapan dan udah berapa lama ya Bu dari sejak hari ini? Kalau untuk yang pertamanya kan ini cabang kedua. Iya. Kalau yang untuk cabang kedua itu kan kebetulan saya yang megang dari awal. Itu udah hampir 2 tahun lebih. Tapi kalau yang pertama saya kurang tahu gitu. Jadi di sini itu untuk cabang yang di sini Ibu berkaitan apa maksudnya kayak ada apa? Ada hubungannya apa gitu sama yang pertama gitu? Kalau untuk ini kan cabang kedua, Ya. jadi yang cabang kedua itu kan posisinya memang ada bagian kepala-kepala bagiannya untuk yang bertanggung jawabnya. Nah yang di sini ya tanggung jawabnya saya. Oke baik Ibu, aku mau nanya kenapa pilih jenis usaha ini gitu untuk melanjutkan cabang-cabang sebelumnya itu? Kenapa Ibu pilih usaha ini? Karena posisinya kan ini kan usaha yang ibaratnya menurut aku itu makanan umum dan udah melalui riset juga lah, pastikan ke pasar nggak mungkin nggak melalui riset. Namanya usaha itu kan itu lagi waktu pandemi sepi berjalan ya yang bikin usaha makanan kan waktu itu waktu COVID itu nggak bisa keluar kemana-mana. Makanan itu lebih penting karena mereka kan online. Terus so far sejauh ini tantangan yang udah dihadapin sama Raki Bento ini apa sih Bu? Tantangannya ya namanya jualan pasang surut, kadang rame, kadang enggak. Ya dari pihak kita tuh semuanya harus dikuatin mentalnya. Ibaratnya jangan kendor. Kalaupun ada sepi ya wajar lah namanya ini kan. Selanjutnya, apakah udah didaftarin jadi badan usaha atau belum ya? Kalau untuk daftarin badan usaha ini saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk sertifikat awal dan bagian ini semuanya sudah terdaftar. Lalu, apakah sudah mengetahui tentang apa itu badan usaha, Bu? Kalau untuk mekanisme untuk badan usahanya itu tetap kita itunya yang atasnya. Kalau untuk mekanisme mungkin secara tidak langsung karena udah ada beberapa tempat maksudnya cabang pasti udah ada unit usahanya. Sama Ibu usaha ini, kendala apa sih yang Ibu alami di pembukaan bisnis ini Bu? Awal-awalnya sih mungkin sepi gitu kan. Terus karyawan yang bete pada nunggu. Saya pribadi juga bete nunggunya, tapi dikuatkan lagi sama yang punya ownernya bilang kita harus bisa, harus semangat. Sampai akhirnya buka cabang kedua, jadinya kita harus cari pasaran yang kayak model daerah kampus, daerah-daerah rumah sakit gitu. Tapi kalau Ibu ada ini nggak sih Bu, permasalahan hukum gitu kayak
selama ini ada masalah kayak pendaftarannya atau enggak kayak perjanjiannya gitu, ada nggak Bu? Untuk saat ini sih nggak ada. Belum ada ya? Oke. Jangan sampai. Mungkin kalau sekarang saya mau jelasin aja sedikit Bu tentang badan usaha ini. Jadi badan usaha ini bisa dibilang sebagai suatu bentuk kesatuan hukum, teknis dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Ya bisa dibilang badan usaha ini bisa dibilang juga sebagai bentuk perusahaan gitu Bu. Nah, manfaatnya juga banyak Bu biasanya. Misalnya contohnya untuk perlindungan hukum. Misalnya Ibu menghadapi tuntutan hukum, kalau misalnya ada badan hukumnya, badan usahanya, Ibu tuh yang dituntut itu yang kena badan usahanya gitu. Jadi kalau misalnya Ibu ada permasalahan apa-apa, nggak kena secara individu ke Ibunya. Yang kedua adalah untuk menambah kepercayaan pelanggan. Karena kan kalau misalnya udah ada badan usahanya, pelanggan udah lebih yakin gitu. Lebih percaya. Iya, lebih percaya. Terus selanjutnya ada juga untuk pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan gitu. Jadi misalnya ada keuntungan-keuntungan, kita lebih jelas nih Bu untuk ini tuh uangnya uang pribadi yang untuk sehari-hari atau uang yang memang digunakan untuk proses usahanya. Dan antara itu biasanya untuk mempermudah usahanya. Contohnya itu untuk pinjam modal. Karena biasanya pihak bank yang nasional itu biasanya lebih mudah untuk memberikan pinjaman untuk modal UMKM yang sudah terdaftar sebagai badan usaha Bu. Jadi lebih gampang dan juga biasanya bunganya lebih rendah. Nah, sebenarnya untuk pembagian UMKM sendiri ini dibagi di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 di pasal 35 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Dan ini dibagi jadi 3. Mungkin yang Ibu sekarang ini masuknya masih ke usaha mikro pemrograman. Karena usaha mikro ini yang uang berjalannya, perputaran uangnya itu masih sekitar 1 miliar, di bawah 1 miliar. Ibu keuntungannya masih apa di atas itu atau Masih di bawah. masih berarti masih termasuk ke usaha mikro. Dan selain itu dibagi juga Bu berdasarkan tingkat resiko penjualannya. Jadi itu ada di KLBI. Kalau misalnya di situ karena bentuk usahanya badan makanan ya Bu, makanan dan minuman, itu masih di kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah, sehingga pendaftarannya juga lebih mudah Bu biasanya. Nah, sebenarnya untuk pendaftarannya juga sebenarnya gampang Bu untuk pendaftaran di UMKM-nya ke OSS. Jadi ada web namanya OSS Bu. Jadi pembuatannya pertama Ibu masuk ke webnya, terus Ibu daftar bikin akun. Nah setelah Ibu bikin akun, Ibu nanti ada klik untuk pendaftaran usaha. Nanti Ibu tinggal isi aja data-datanya. Nanti selesai, kalau data-datanya sudah lengkap, di submit, nanti udah selesai Bu. Nanti biasanya akan muncul yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Biasanya itu nomor induk berusaha tuh kayak NIK-nya di KTP Bu, tapi ini buat badan usahanya. Jadi ketika Ibu sudah mendaftarkan, maka nanti badan usaha Ibu sudah terdaftar, jadi udah ada identitasnya di pemerintahan. Nah, tadi kan udah mendapatkan NIB ya Bu. Nah, nanti tuh kalau udah misalnya udah ada NIB-nya ini, Ibu bisa urus nih Bu untuk penerbitan sertifikat standar dan izin sesuai dengan KBLI-nya itu Bu. Jadi untuk sertifikat standarnya ini dibagi jadi 2. Yang pertama ada yang untuk standar tingkat risiko menengah rendah. Nah, karena Ibu masih termasuk menengah rendah, itu tuh sebuah sertifikatnya berupa legalitas atau keabsahan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk usaha pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sudah diberikan melalui sistem OSS tadi. Jadi ini kasarnya kayak pelengkapnya gitu Bu untuk badan usaha. Jadi dengan ini Ibu tuh udah bisa melakukan usaha dengan lebih mudah karena sudah terjamin di hukum, dan juga biasanya untuk pemberian modal, pengiriman modal ke bank itu lebih gampang Bu. Gitu. Mungkin segitu aja Bu untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya ya Bu. Semoga dengan adanya penyuluhan dan informasi ini Ibu bisa lebih tahu nih tentang badan usaha. Mungkin bisa dikepo-kepoin lagi dan juga bisa didaftarin badan usaha. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah masih banyak UMKM yang belum berbentuk badan usaha, sehingga penting untuk pemerintah untuk mensosialisasikan lagi kepada masyarakat. UMKM itu sendiri banyak bentuknya seperti franchise, namun sayangnya belum berbentuk badan usaha. Oleh karena itu, kehadiran kelompok kami berkesempatan untuk terjun langsung kepada pelaku usaha UMKM dalam melakukan penyuluhan terhadap pendaftaran badan usaha. Kesan-pesan yang kami dapat yaitu kami mendapat pengetahuan dan pengalaman baru melalui kegiatan yang langsung terjun ke lapangan seperti bagaimana keadaan internal dari sebuah usaha itu berdiri dan permasalahan-permasalahan yang timbul di badan usaha itu.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.